Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja merayakan Pesta Santo Lukas, penulis Injil. Santo Hieronymus pernah menulis tentang Santo Lukas, penulis Injil. Dia mengatakan demikian. Lukas sang tabib mengobati luka-luka jiwa kita dengan riwayat kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Dari tulisan Injil Lukas, sang penginjil membawa kita untuk menemukan kedalaman refleksi tentang siapa Yesus sesungguhnya. Seluruh perjalanan hidup Tuhan Yesus yang digambarkan oleh penginjil Lukas mau mengantar kita sampai pada titik bahwa ketika kita membaca dan merenungkan Injil Lukas, itu ibarat kita dipulihkan, kita disembuhkan. Luka-luka jiwa kita boleh mendapatkan pemulihan karena kuasa pengajaran Yesus Kristus. Nada yang sama ini dirangkai di dalam kedua bacaan yang kita renungkan hari ini. Rasul Paulus kepada Timotius menulis dengan sangat indah bahwa membalas kejahatan seseorang itu bukanlah perbuatan kasih. Membalas kejahatan seseorang itu bukan tugas kita. Hal itu biarlah Tuhan yang membalas setiap orang seturut perbuatannya. Dan di dalam bacaan Injil, kita boleh merenungkan bersama bahwa hidup itu adalah sebuah perutusan. Lukas menggambarkan bagaimana ke-70 murid yang adalah jumlah pekerja yang sedikit, namun mereka adalah utusan-utusan Yesus. Mereka pergi dengan membawa misi Yesus, mewartakan kerajaan Allah, kerajaan damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kalau kita melihat dalam konteks kita, dalam hidup menggereja, betapa susahnya kita mencari atau melibatkan saudara-saudara kita menjadi pengurus lingkungan, dalam wilayah, dalam paroki, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tidak mudah untuk sampai pada hal ini. Padahal, kata Paus Fransiskus, berkat pembaptisan mereka, semua anggota umat Allah telah menjadi murid-murid yang diutus. Lewat pembaptisan, sebenarnya kita siap diutus menjadi murid-murid Kristus. Seruan apostolik sukacita Injili yang digaungkan oleh Paus Fransiskus ini mau menegaskan tentang tugas perutusan bagi kita semua yang sudah dibaptis. Bahkan Paus mengatakan kita masing-masing harus menemukan cara-cara untuk memberitakan Yesus dimanapun kita berada. Kita dipanggil untuk memberikan kesaksian nyata kepada sesama tentang kasih Allah yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ke-70 murid Yesus yang kita dengar kisahnya di dalam Injil hari ini sudah menjadi contoh bagi kita. Bagaimana mereka pergi sebagai pekerja yang walaupun dalam jumlah yang sedikit,
tetapi mereka sudah menjadi utusan-utusan Yesus yang setia dan siap melayani Tuhan di dalam sesama. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita siap memaknai rahmat pembaptisan yang sudah kita terima, bahwa kita siap untuk menjadi utusan Tuhan, pergi membawa pesan kabar sukacita supaya menyembuhkan jiwa-jiwa yang terluka. Kita berada di tengah dunia yang terluka, maka kita hadir untuk menyembuhkan luka-luka dunia itu. Mari kita siap menjadi pewarta yang setia melayani dengan cara kita masing-masing. Mulai dari hal-hal yang paling sederhana, yang paling kecil, tapi kita lakukan itu dengan cinta yang besar. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.